Halo semua, kenalin nama gue Dedi. Gue asal dari Sumatera Utara, Kota Medan. Sekarang gue berdomisili di Solo dan lagi mau menempuh studi S2 di Swedia dengan beasiswa dari Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Oke, jadi gue akan jelasin ke teman-teman tentang beasiswa yang aku dapat untuk bisa kuliah dengan beasiswa penuh di Swedia. Jadi nama scholarshipnya itu Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Jadi beasiswa ini berasal dari pemerintah Swedia yang ditujukan untuk 34 negara-negara berkembang yang ada di dunia seperti Indonesia, Vietnam, Brazil, Ecuador, Ghana. Jadi basically beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman kerja dan ingin melanjutkan studi di Swedia. Untuk benefitnya apa aja sih dari scholarship ini? Jadi scholarship ini menanggung full tuition fee atau uang kuliah teman-teman selama kuliah di sana dan juga biaya hidup. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya kan siapa aja sih yang bisa daftar scholarship ini atau beasiswa ini? Nah, jadi persyaratannya itu satu, teman-teman harus berasal dari 34 negara yang menjadi target beneficiary-nya beasiswa ini. Untuknya Indonesia termasuk salah satunya. Yang kedua adalah pengalaman kerja minimal 3.000 jam. 3.000 jam itu sekitar, kalau dikonversikan ke tahun, itu sekitar 1,5 tahun. Oh ya, by the way, untuk yang pengalaman kerja ini itu juga termasuk kegiatan berupa volunteering. Misalnya teman-teman ikut kegiatan Indonesia Mengajar, misalnya itu juga bisa dihitung sebagai pengalaman kerja. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus memiliki pengalaman leadership atau kepemimpinan. Jadi misalnya teman-teman bisa dulu pernah menjadi project lead atau pemimpin sebuah project atau pemimpin sebuah organisasi kayak gitu. Ya, kurang lebih sih persyaratan utamanya adalah tiga itu. Oh ya, rata-rata setiap tahun beasiswa ini tuh memberikan sebanyak sekitar 300 awardee atau 300 beasiswa dari seluruh 34 negara ini ya. Jadi bukan cuma dari Indonesia aja. Dari Indonesia sendiri itu ada sekitar 13 orang di tahunku yang keterima. Jadi persaingannya emang cukup ketat. Jadi acceptance-nya itu tingkat yang diterima itu sekitar 2-5%. Nah, selanjutnya kapan sih teman-teman bisa daftar beasiswa ini? Nah, beasiswanya itu biasanya openingnya cuma 10 hari teman-teman. Jadi teman-teman memang harus tetap pantengin terus jadwal bukanya, karena dia bukanya cuma 10 hari toh gitu. Kalau di tahun saya itu dia bukanya dari 10 Februari hingga 20 Februari di 2020. Nah, ini menurut aku sih secara individu aku sangat suka dengan jadwalnya. Jadi dia di Februari, kalau nanti teman-teman lulus di bulan April dia keluar pengumumannya dan Agustus itu udah berangkat. Jadi nunggu itu nggak terlalu lama. Jadi emang pendaftaran beasiswa ini emang udah spesifik langsung hanya untuk intake atau masuk kuliah di tahun itu juga. Oh ya, ada tambahan informasi juga. Jadi untuk beasiswa ini biasanya pendaftarannya itu dibuka dan seleksinya itu dilaksanakan paralel atau bersamaan dengan seleksi masuk universitasnya. Jadi misalnya nih supaya lebih jelas, jadi biasanya universitasnya itu dibuka dari Oktober sampai Januari untuk masuk di Agustus ya. Nah, jadi Oktober sampai Januari teman-teman itu udah bisa register ke universitasnya. Terus kemudian nanti di bulan Februari beasiswanya ini akan buka. Jadi ketika teman-teman mendaftar universitas tadi, teman-teman udah bisa nanti di websitenya ada, teman-teman bisa nunjukin, teman-teman bisa berikan kayak centang atau checklist gitu bahwa teman-teman itu akan daftar beasiswa Swedish Institute ini kayak gitu. Jadi sehingga nanti ketika di bulan April awal nanti teman-teman akan dapat pengumuman tentang universitasnya dulu, teman-teman diterima di kampusnya atau enggak. Nah, kemudian sekitar 3 minggu dari situ baru deh pengumuman beasiswanya dikasih tahu bahwa teman-teman dapat beasiswa SI atau enggak. Nah, cara daftarnya gimana gitu? Jadi yang pertama, ada 2 website yang teman-teman itu harus pantengin terus. Yang pertama websitenya itu adalah universityadmissions.se. Itu adalah website untuk daftar universitasnya. Sama yang kedua adalah si.se. Nah, ini untuk yang scholarshipnya. Yang pertama itu universityadmissions.se. Nah, jadi ini tuh adalah website yang teman-teman akan gunakan untuk apply universitas yang teman-teman inginkan di Swedia. Nah, bedanya di Swedia ini sistem daftar universitasnya itu terpusat. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa udah pernah dengar gitu ya, apply ke misalnya ke UK misalnya, ke United Kingdom, teman-teman kan biasanya ya udah teman-teman tertarik pengen masuk ke Oxford gitu kan. Dan teman-teman masuk ke websitenya Oxford, bikin akun, password, username dan lain-lain, baru submit aplikasi di situ kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau daftar juga di Cambridge misalnya, basically teman-teman melakukan proses yang sama, bikin akun,
upload, nanti tunggu hasilnya seperti apa kayak gitu. Nah bedanya kalau di Swedia ini untuk aplikasinya itu semua terpusat. Jadi teman-teman hanya perlu masuk ke universityadmissions.se ini, nanti bikin akun di sana. Terus untuk daftar semua universitas yang ada di Swedia, teman-teman hanya butuh submit di situ aja. Cuman teman-teman hanya bisa maksimal pilih 6 pilihan. Itu teman-teman tinggal rankingin aja, pilihan 1 sampai pilihan 6. Nah dari sini nanti teman-teman harus memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh masing-masing pilihan teman-teman. Nah nanti kemudian pihak seleksi kampus ini akan ngumumin teman-teman lulus atau enggak di salah satu dari 6 pilihan teman-teman. Nah sementara untuk website yang kedua, si.se ini adalah tempat di mana teman-teman akan mendaftar beasiswa SI. Nah nanti sekitar April, jadi kan University Admission, pendaftaran universitasnya itu dibuka dari Oktober sampai Januari gitu ya. Januari ditutup, sementara kemudian nanti beasiswa dibuka di Februari, 10 sampai 20 Februari. Nah di bulan April universitas akan mengumumkan teman-teman diterima atau enggak di kampusnya di salah satu 6 pilihan yang sudah teman-teman daftar melalui university.admission tadi. Itu biasanya sih di sekitar minggu pertama April. Kalau di kasusku saat itu tanggal 3 April. Nah kemudian 3 minggu kemudian nanti beasiswanya akan pengumuman juga, teman-teman dapat beasiswanya atau enggak. Itu kalau nggak salah itu biasanya sekitar tanggal 24 April. Tapi bentar. Ini udah nih, gitu aja. Nggak ada interview, nggak ada tes online, nggak ada medical check up gitu, nggak ada interview, nggak ada tes online, nggak ada medical check up gitu. Nah, salah satu yang menarik dari beasiswa ini teman-teman, menurut aku prosesnya itu sangat simpel. Jadi tesnya itu emang pure administratif. Jadi gak ada tuh kayak hasil untuk online test, interview, medical check up dan lain-lain sebagainya. Jadi pure teman-teman hanya berdasarkan berkas-berkas yang teman-teman udah masukkan di akun pendaftaran teman-teman. Jadi aku sangat menyarankan untuk teman-teman itu benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa berkas-berkasnya, karena teman-teman nggak punya senjata lain lagi gitu loh untuk menjual diri teman-teman, menjual diri maksudku ya basically menjual diri teman-teman bahwa teman-teman itu layak untuk dapat beasiswa. Jadi kalau mungkin misalnya masih ada tahapan lain kan teman-teman bisa mungkin oke deh bisa jadi di administrasinya nggak terlalu outstanding gitu, tapi masih lolos screening lah. Teman-teman mungkin masih bisa fight lagi ketika tes online, bisa fight lebih lagi ketika interview gitu. Nah cuman di situ teman-teman tuh emang pure udah ketika teman-teman masukin berkas, that's it. Itu semua senjatanya udah teman-teman pakai. Nah karena berkas-berkas ini merupakan senjata teman-teman untuk bisa masuk ke universitas dan dapat beasiswanya. Terus apa aja sih persyaratannya? Jadi aku bagi dua di sini. Yang pertama dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran universitas dan dokumen-dokumen untuk pendaftaran beasiswa. Aku jelasin yang pertama dulu. Untuk yang pertama itu untuk daftar kampus, teman-teman itu ada 4 kategori dokumen yang teman-teman perlu persiapkan. Yang pertama itu English Language Proficiency, jadi bukti bahwa teman-teman itu bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus submit skor IELTS atau TOEFL teman-teman. Dan untuk skornya sendiri sih ini akan depend dengan jurusan masing-masing. Terus yang kedua adalah ID documents atau pengenal diri. Biasanya sih yang diminta itu fotokopi paspor. Jadi teman-teman ini penting banget di paspor. Kalau teman-teman pengen kuliah ke luar negeri tapi sampai sekarang belum punya paspor, aku saranin sih teman-teman segera urus, karena itu kayak karena it's basically the key gitu loh. Kayak itu kuncinya teman-teman untuk bisa ekspor ke pengalaman seru kuliah di luar negeri. Terus yang ketiga adalah certificate, diploma sama transkrip. Jadi ini berkaitan dengan dokumen-dokumen teman-teman waktu S1 dulu. Jadi ijazah, transkrip nilai, dan mungkin sertifikat lainnya. Dan ini harus dalam berbahasa Inggris, jangan sampai bahasa Indonesia, jangan sampai lupa translate gitu. Karena aku punya teman kemarin tuh satu tempat kerja yang kita berencana daftar beasiswa ini dan daftar universitas ini, tapi lupa translate ijazahnya ke bahasa Inggris. Akhirnya dia disqualified dari daftar kampusnya. Jadi itu kan kayak
sayang banget gitu loh, belum, padahal secara profil menurutku dia oke, cuman gara-gara hal sesimpel lupa translate ijazahnya ke bahasa Inggris, akhirnya dia nggak bisa ikut seleksi beasiswa dan kampusnya. Jadi jangan lupa, ini penting banget, dan teman-teman perlu konsultasi juga ke kampus teman-teman untuk translasinya gimana. Kalau aku sih di ITB kebetulan fakultasku itu ngasih langsung bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, jadi untuk proses translasi nggak perlu ribet lagi. Nah, yang keempat itu adalah other documents. Other documents ini berupa satu CV. Jadi CV ini curriculum vitae-nya teman-teman, pengalaman kerjanya gimana, dulu S1-nya di mana, kayak gitu. Nah, ini template-nya bebas sih, tapi kayak tergantung. Kalau di kasus aku sih ketika aku daftar template-nya bebas, jadi aku tinggal upload CV yang udah ada, masukin ke folder dokumen yang ini. Terus yang kedua, dokumen yang kedua yang diminta itu adalah statement of purpose, atau mungkin orang-orang juga bisa menyebutnya motivation letter atau statement of intent. Jadi basically statement of purpose ini tuh esai yang menjelaskan kenapa teman-teman ingin masuk jurusan itu, kayak gitu. Nah, kalau aku sih untuk nggak tahu apakah ini berlaku untuk semua jurusan di Swedia atau enggak ya, karena aku tuh cuma daftar satu pilihan kok dari 6 di Lund University di satu jurusan. Nah, itu mereka nyediain template untuk teman-teman ngisi statement of purpose-nya. Jadi teman-teman cek juga, jangan lupa cek juga websitenya. Nanti di sana juga pilihan untuk teman-teman download dokumen-dokumen yang teman-teman butuhkan. Nah, itu basically untuk university admission-nya. Yang kedua, dokumen untuk daftar beasiswanya ada sekitar 5 kategori. Yang pertama itu motivation letter. Motivation letter ini hampir sama dengan SOP tadi. Nah, untuk kasusnya ini sih, untuk SI dia template disediakan. Jadi ada 2 pertanyaan. Jadi ini agak berbeda sih dengan beasiswa yang aku lihat, yang aku pernah sempat ingin apply tapi nggak jadi karena udah dapat SI. Jadi kan ada AAS, ada chevening, ada LPDP ya. Kalau aku lihat kan AAS itu esainya itu panjang banget dan ada kayak 5 pertanyaan kayak gitu ya. 5 pertanyaan dan sekitar 2000 karakter kalau nggak salah. Aku lupa persisnya. Terus LPDP juga gitu, esainya banyak banget, panjang. Terus yang ketiga tuh chevening juga hampir sama, kayak ada 4 pertanyaan. Nah, kalau yang Swedish Institute ini, dia pertanyaan cuma 2 pertanyaan teman-teman. Di motivation letter pertanyaan cuma 2 dan karakternya sangat terbatas. Pertanyaan pertama itu cuma 1000 karakter, bukan 1000 kata ya, 1000 karakter. Itu mungkin sekitar 400 kata lah kayaknya, cuma dikit banget. Terus yang pertanyaan kedua dia 800 karakter, lebih sedikit lagi. Nah, dari sini apa? Jadi teman-teman di motivation letter itu emang harus benar-benar concise, nggak langsung straight to the point, menjawab gitu pertanyaannya seperti apa, dan tetap menjual juga dan convincing gitu. Jadi emang teman-teman harus benar-benar bisa menyusun motivation letter teman-teman sedemikian rupa dengan limit kata yang sangat terbatas, kayak gitu. Nah, dokumen yang kedua adalah curriculum vitae atau CV. CV juga teman-teman upload di sini. Tapi untuk yang kedua di template-nya disediain oleh tim scholarship-nya. Jadi teman-teman nanti akan ada form. Teman-teman tinggal ngisi aja nama, tempat tanggal lahir, sekolah, pekerjaan dan sebagainya. Nah, dokumen yang ketiga adalah recommendation letter. Recommendation letter itu ada 2, sama template-nya juga nanti disediain. Nah, cuman karena beasiswa ini adalah basically untuk global professional. Nah, teman-teman itu nanti satu itu wajib harus dari tempat teman-teman bekerja. Yang kedua itu bisa dari academic advisor atau dosen selama kuliah, atau juga bisa diganti dengan organisasi sosial yang teman-teman ikuti. Dan kalau nggak salah katanya social organization ini skornya lebih tinggi dibandingkan kalau nggak salah dari academic advisor. Tapi aku masukinnya kemarin sih academic advisor, still I get it. Jadi mungkin nggak terlalu masalah juga sih. Yang keempat adalah bukti pengalaman kerja dan kepemimpinan. Ini juga nanti ada formnya, nanti tinggal suruh aja HR atau manajer teman-teman tempat bekerja untuk ngisi jumlah kerjanya ngapain, responsibility-nya gimana, terus cakupan kepemimpinan teman-teman seperti apa, nanti ada formnya disediain. Dan yang kelima adalah fotokopi paspor teman-teman, hasil scanannya nanti disubmit juga di form itu. Oh my god. So I think that's all from me now. Thank you for listening. I hope this information is helpful. If you have any questions or if you want to consult with me about your applications to go to university or to apply a scholarship, don't hesitate, just reach me out and just comment and contact me directly. So terima kasih teman-teman, see you and good luck.